Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan meskipun melalui virtual untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dari kelompok 5 tentang kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Farah Sabrina Maulidah, dengan nomor NIM terakhir 067. Saya Mega Putri Gataristiawan dengan NIM terakhir 075. Saya Akila Sabdul Azmi dengan NIM akhir 077. Saya Talita Rasda Kamalia dengan NIM akhir 181. Saya Nabila Ain Rohimah dengan NIM 193. Saya Ahmad Zubairjan dengan NIM terakhir 202. Saya Dina Jasmine Rahmawati dengan NIM terakhir 253. Baik, mungkin bisa dimulai dari pendahuluan untuk teman yang bertugas, bisa dipersilakan. Baik, yang pertama latar belakang. Islam merupakan agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur semua aspek kehidupan. Islam juga berbeda dengan agama yang datang sebelumnya serta mempunyai hubungan yang tidak terbatas. Jalur hubungan tersebut tidak hanya antara hamba dengan Tuhannya, melainkan Islam juga mengatur secara vertikal. Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama yang di muka bumi. Islam memiliki tuntunan yang bersifat kompresif, harmonis, jelas, dan logis. Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan dunia kesehatan bagi individu maupun masyarakat, di mana kesehatan menjadi modal utama melakukan sebuah aktivitas peribadahan secara melaksanakan aktivitas lainnya. Al-Quran telah menjelaskan penciptaan manusia secara tahap demi tahap dalam surah Al-Mu'minin ayat 14. Allah berfirman, "Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan yang makhluk yang lain. Maha suci Allah menciptakan yang paling baik." Dan terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman, "Wahai manusia, jika kamu meragukan kebangkitan setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kami dan kami tetap dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampai kepada manusia dewasa. Di antara kamu ada diwafatkan dan di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga tidak diketahui lagi sesuatu yang telah diketahui. Kehamilan menjadi salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dijelaskan dalam Al-Qur'an terbukti sejalan dengan ilmu kedokteran dan ilmu embriologi modern, termasuk diciptanya pasca indera seperti tercantum dalam surah Al-Sajdah ayat 9, di mana Allah berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengar, penglihatan, dan bagimu sedikit sekali kamu bersyukur." Hal ini merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan untuk memperoleh momongan. Islam telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan petunjuk hidup umat manusia di dalam Al-Quran dan hadis, termasuk aturan dan petunjuk tentang bagaimana menjaga serta memelihara kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas penyelenggaraan upaya kesehatan karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam terkait kesehatan ibu saat kehamilan, melahirkan, masa nifas, hingga masa menyusui?
Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan upaya kesehatan anak dalam tuntunan agama Islam. Dan yang keempat, bagaimana penerapan upaya promotif dan preventif pada kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam. Next. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Berikut ini merupakan tujuan dari rumusan masalah makalah ini, yaitu yang pertama, mengetahui konsep kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam. Yang kedua, mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ibu mulai dari masa kehamilan, melahirkan, masa nifas, sampai dengan masa menyusui. Dan yang ketiga, mengetahui konsep hubungan dengan kesehatan anak terkait dengan ASI dan nutrisi anak dalam pandangan Islam. Dan yang keempat, mengetahui contoh kasus mengenai kesehatan ibu dan anak sebagai pedoman upaya promotif dan preventif. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Ada pula manfaat dari dibuatnya makalah ini, yaitu yang pertama bagi mahasiswa, makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan upaya promotif dan juga preventif mengenai kesehatan ibu dan anak yang disampaikan kepada masyarakat nantinya. Dan yang kedua bagi masyarakat, makalah ini bermanfaat sebagai bahan rujukan dan sumber referensi untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan secara islami, terutama bagi masyarakat yang telah membina keluarga dan dapat meningkatkan derajat kesehatan dengan sumber referensi sesuai syariat Islam. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan yang ini kesehatan ibu dalam tuntunan Islam. Yang pertama ada kesehatan ibu saat kehamilan. Dalam Islam dan kesehatan, persiapan prakehamilan sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan dikandung. Beberapa pokok-pokok kandungan syariat Islam tentang kesehatan perempuan prakehamilan, antara lain yang pertama ada personal hygiene atau kesehatan perorangan yang meliputi kebersihan diri, yakni badan, tangan, gigi, kuku, kemudian rambut, hingga kebersihan reproduksinya. Yang kedua ada epidemiologi penyakit menular, yakni penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari satu individu ke individu lain melalui berbagai cara. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogen, yakni virus, bakteri, serta parasit. Kemudian penyakit menular ini dapat dicegah melalui karantina, kemudian tidak memasuki wilayah yang terjangkit wabah penyakit, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga ada sex hygiene atau kesehatan seks, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seks, embrio dan perkembangannya, serta pendidikan seks. Islam juga menyebutkan pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina, seperti hubungan seks sebelum menikah dan juga hubungan homoseksual atau lesbian. Dan yang terakhir ada kesehatan mental dan jasmani. Penting untuk kita untuk menjaga kesehatan mental dan jasmani seorang calon ibu atau perempuan, mengingat beratnya beban yang nantinya harus dipikul oleh seorang perempuan ketika ia mengandung dan melahirkan. Oke, boleh di next. Yang kedua ada kesehatan ibu saat kehamilan. Ini adalah fase di mana seorang wanita membawa kehidupan baru dalam rahimnya, dan kehadiran seorang anak merupakan anugerah yang tak ternilai. Proses kehamilan yang sepenuhnya diemban oleh seorang calon ibu merupakan sebuah kerja keras yang penuh resiko. Perlindungan yang diberikan suami kepada istrinya meliputi berbagai aspek, seperti perlindungan dari kelaparan, penyakit, tindak kekerasan, dan lainnya. Hak seorang istri untuk mendapatkan perlindungan dari suami telah disebutkan juga pada Quran Surat Al-A'raf ayat 189, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istri mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian jika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentu kami akan selalu bersyukur. Oke, boleh next. Islam juga menganjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan amalan-amalan mengingat akan terjadi banyaknya perubahan, seperti memperbanyak doa, berzikir, mengerjakan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah, melaksanakan puasa Senin Kamis, memperbanyak membaca Al-Quran, tetap rutin melakukan pemeriksaan ANC, menjaga, dan yang terakhir menjaga makan dan minum. Oke, boleh di next. Yang ketiga ada kesehatan ibu saat melahirkan. Kelahiran bayi adalah rahmat Allah SWT yang harus disyukuri serta disayangi. Dalam pandangan Islam, proses kelahiran dianggap sebagai momen suci yang harus dijalani dengan penuh perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi.
Agar proses melahirkan berjalan dengan lancar dan selamat, maka Islam dan juga kesehatan menganjurkan untuk memperhatikan beberapa poin, yakni yang pertama peran suami atau pendamping saat proses persalinan, kondisi fisik dan mental yang sehat, kemudian tempat yang bersih dan steril saat melahirkan, kemudian staf medis yang kompeten, intervensi medis, dan yang terakhir kepastian bayi lahir dengan sehat dan selamat. Kemudian semua ibu tentunya menginginkan proses melahirkan yang lancar dan selamat. Di dalam Islam terdapat anjuran-anjuran yang dapat dilakukan selama proses melahirkan berlangsung. Yang pertama, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika seorang ibu hamil yang senantiasa membaca ayat Al-Quran, maka Allah SWT insya Allah akan memudahkan proses kelahirannya seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, berusaha untuk menikmati rasa sakit dan tidak mengeluh. Wajar bagi seorang ibu mengalami kesakitan pada saat proses melahirkan. Namun Islam mengajarkan untuk bersabar dan menghadapi rasa sakit dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah kesehatan ibu saat masa nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya, atau sebelumnya, 2 atau 3 hari, yang disertai dengan rasa sakit. Pada masa nifas ini, tubuh ibu ini sedang berusaha untuk kembali kepada keadaan sebelum kehamilan itu. Oleh karena itu, Islam ini menaruh perhatian khusus pada kondisi ibu pada masa nifas yang berhubungan dengan kebersihan, kemudian dengan ibadah, serta juga hubungan suami istri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi ibu pada masa nifas dalam tuntunan Islam. Yang pertama adalah darah nifas. Darah nifas ini, seperti yang telah dijelaskan tadi, adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah proses melahirkan atau keguguran. Darah ini biasanya keluar selama kurang lebih 40 hari, dan pada masa ini, ketika perempuan sedang mengalami nifas, uh, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, kemudian puasa, juga hubungan suami istri. Setelah masa nifas berakhir, maka perempuan diwajibkan untuk melakukan mandi besar. Dan yang kedua ada dukungan dan perawatan. Islam ini menekankan pentingnya perawatan dan dukungan kepada ibu yang baru saja melahirkan. Dukungan dan perawatan ini diperlukan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Terlebih lagi, ibu setelah masa melahirkan ini memiliki kemungkinan yang besar untuk menderita baby blues, yaitu perasaan sedih, cemas, dan mood yang labil yang mungkin dialami setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir ada niat dan doa. Selama masa pemulihan, seorang ibu dianjurkan untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan juga kesembuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan ibu pada saat menyusui. Menyusui ini adalah suatu proses memberikan susu dari payudara ibu kepada bayinya sebagai sumber nutrisi utama, terutama selama bulan-bulan pertama kehidupannya. Pemberian ASI ini tentunya sangat-sangat penting bagi seorang bayi, dan kesehatan ibu ini sangat berdampak langsung kepada si bayi ini melalui ASI itu. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang berkaitan dengan kesehatan ibu saat menyusui dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah prioritas kesehatan ibu. Meskipun pemberian ASI ini sangat penting, namun kesehatan ibu tetap menjadi sebuah prioritas. Apabila memberikan ASI itu semakin berbahaya pada ibu tersebut, atau mungkin ada kendala medis yang mengharuskan dia tidak bisa memberikan ASI, maka ASI boleh tidak diberikan. Bisa diganti dengan susu formula dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dukungan orang terdekat. ASI yang keluar dari seorang ibu ini sangat tergantung dengan tingkat stres. Oleh karena itu, dukungan dari terlebih suami dan juga keluarga sangat penting untuk membantu ibu ini agar kebutuhan-kebutuhan selama menyusui ini selalu terpenuhi, dan si bayi juga mendapatkan ASI dengan lancar. Kemudian juga ada nutrisi. ASI itu merupakan sari dari apa yang dikonsumsi oleh ibu tersebut. Oleh karena itu, seorang ibu harus mengontrol makanan apa yang dikonsumsinya agar eh, yang dikonsumsi melalui ASI pada sang bayi ini juga sesuatu yang baik.
dan sehat. Kemudian ada ibadah. Seorang ibu yang menyusui tetap diharuskan untuk melaksanakan sholat dan juga puasa. Akan tetapi, untuk puasa diberikan keringanan untuk, dibayar di kemudian hari. Boleh tidak puasa dan kemudian dibayar setelah, di lain hari bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir ada doa dan niat. Islam juga menekankan pentingnya niat dan doa dalam setiap tindakan. Sebelum menyusui, ibu dapat mengucapkan niat dan berdoa agar ASI yang diberikan ini bermanfaat bagi seorang bayinya. Yang selanjutnya. Yang kedua yaitu kesehatan anak dalam tuntutan Islam. Yang pertama ada ASI, yaitu air susu ibu. Air susu ibu ini makanan pokok yang sangat penting bagi bayi pada usia awalnya. Selain itu, kasih sayang dan perhatian ekstra diperlukan pada usia 1 bulan, yang hanya dapat diberikan oleh seorang ibu. Ini perlu berlanjut hingga bayi mencapai usia 2 tahun, sambil diberikan makanan pendamping yang sehat bersama ASI. Salah satu alasan utama mengapa ibu-ibu diwajibkan untuk memberikan ASI kepada anak-anak mereka adalah karena ASI dianggap sebagai makanan terbaik menurut dokter dan merupakan kewajiban ibu. Dalam Al-Quran, konsep arada atau menyusui dijelaskan dalam ayat-ayat tertentu seperti Surah Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Luqman ayat 14. ASI memberikan perlindungan dari penyakit berkat antibodi di dalamnya, terutama kolostrum yang diproduksi pada awal kelahiran. Selain memperkuat kekebalan bayi, ini juga mendorong pentingnya memberikan ASI selama 2 tahun sesuai dengan Al-Quran dan berdampak positif pada kecerdasan anak. ASI juga mudah dicerna dan mengandung enzim pencernaan mencegah infeksi serta mendukung pertumbuhan otak berkat asam lemak dan jenuhnya. Lalu yang kedua, ada nutrisi anak. Peran gizi dalam menjaga kesehatan individu termasuk anak sangat penting. Kesehatan fisik dan mental adalah tanggung jawab pribadi untuk fungsi optimal. Dalam Islam, nutrisi anak juga spesial dengan prinsip-prinsip seperti makanan halal, porsi yang sesuai, variasi makanan, niat baik saat makan, dan menghindari pemborosan. Lalu orang tua juga penting mengajarkan anak tentang nutrisi dan menjaga konsumsi air yang sehat. Prinsip-prinsip ini berfokus pada kesehatan, kepatuhan syariat, dan keseimbangan nutrisi anak. Makanan bergizi sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan anak, terutama pada usia kanak-kanak awal yang merupakan masa kritis. Al-Quran mendorong nutrisi yang bervariasi dari makanan Allah yang diciptakan. Orang tua perlu memastikan anak-anaknya mendapat makanan yang bergizi dan halal sesuai dengan syariat Islam, yang juga mendukung perkembangan rohani dan nilai-nilai keagamaan mereka bersama dengan pertumbuhan fisik dan intelektual. Selanjutnya yaitu imunisasi. Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan perlindungan, yaitu kekebalan tubuh di dalam tubuh bayi dan anak. Imunisasi memiliki tujuan akhir yaitu mengeradiksi suatu penyakit. Ketika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh akan menandai dan merekamnya sebagai suatu benda asing. Kemudian, tubuh akan membentuk antibodi sebagai perlawanan terhadap benda asing tersebut. Antibodi yang dibentuk spesifik yang akan berfungsi pada saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut. Tubuh manusia dilengkapi dengan antibodi untuk mengatasi serangan penyakit, tetapi kadar tiap orang berbeda-beda. Maka dari itu, imunisasi ditujukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang lewat vaksin. Vaksinasi sendiri ialah sebuah pemberian vaksin, yaitu bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Dengan bahasa yang lebih sederhana, vaksinasi ialah penanaman vaksin atau bibit penyakit yang semisalnya adalah cacar yang sudah dilemahkan kepada seseorang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar ia kebal terhadap penyakit tersebut. Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah dibanding dengan pengobatan penyakit. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern. Bila ditanyakan, next slide.
Bila ditanyakan, adakah dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi yang spesifik menyebutkan perlunya vaksinasi? Maka jawabannya adalah tidak. Namun, tidak adanya dalil kauliyah bukan berarti vaksinasi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah karena vaksinasi termasuk ranah kauniyah, yaitu ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia, berdasarkan penelitian yang tekun dan seksama. Next slide. Jika ditinjau dari ketentuan hukum agama yang kuat, status hukum imunisasi menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 pada dasarnya dibolehkan atau mubah, bahkan menjadi wajib jika dapat mengancam keselamatan jiwa dan metode istinbat yang digunakan yaitu Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berbicara tentang kesehatan. Mengingat tujuan dari imunisasi ialah upaya mengantisipasi terhadap keturunan yang akan dilahirkan agar tercegah dari penyakit, hal itu ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu pada surah surat An-Nisa, surat juz keempat ayat 9, yang berarti, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ayat di atas dikiranya dapat dengan jelas dipahami. Pertama, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat. Maka, syarat utama ia harus menjaga kesehatannya. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan imunisasi. Kedua, ia perlu memiliki keimanan atau ketakwaan yang cukup. Karena dengan demikian, ia dapat menjaga kesehatan mentalitasnya dan tidak mudah terganggu oleh godaan-godaan lingkungan di sekitar. Next slide. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Islam telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan petunjuk hidup umat manusia di dalam Al-Quran dan hadis, termasuk petunjuk tentang bagaimana menjaga serta memelihara kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas penyelenggaraan upaya kesehatan karena merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Dalam Islam dan kesehatan, persiapan saat sang ibu prakahamilan sangatlah penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan dikandung. Kemudian, terdapat kesehatan ibu hamil dipandang sebagai sosok yang sangat mulia dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan ibu hamil dalam Islam antara lain sholat ibu hamil lebih utama, memperoleh pahala besar, mendapat pahala mati syahid, berjihad di jalan Allah, dan dijanjikan pahala 12 tahun. Selanjutnya, kesehatan ibu saat melahirkan dituntut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritualnya. Kemudian, terdapat kesehatan ibu saat masa nifas sangat penting untuk pemulihan dan kesejahteraan karena selain berpengaruh kepada sang ibu, kesehatan ibu juga berpengaruh pada bayinya. Kemudian, kesehatan ibu saat menyusui memiliki dampak langsung pada kualitas ASI yang dihasilkan dan kesejahteraan bayi. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memastikan kesehatannya. Yang selanjutnya yaitu kesehatan anak dalam tuntunan Islam juga sangatlah penting, mulai dari pemberian ASI bagi bayi pada usia awalnya, nutrisi anak dengan memberikan makanan yang bergizi, serta imunisasi memberikan perlindungan di dalam tubuh bayi dan anak. Bisa di next. Kemudian untuk saran yaitu setelah menyusun makalah terkait kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam, kami berharap dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak berdasarkan tuntunan agama Islam dimulai dari kesehatan ibu prakehamilan hingga pemberian imunisasi pada anak. Semoga makalah ini dapat menjadi pijakan untuk terus mengeksplorasi potensi besar yang terkandung dalam ajaran Islam untuk mencapai kesehatan, keselamatan ibu dan anak. Selain itu, pembaca maupun penulis bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan ibu dan anak dari semua yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, mulai dari kesehatan ibu saat kehamilan hingga pemberian ASI pada anak. Bisa di next. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk mengerjakan makalah agama mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Bisa di next.
Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.